Negara makin buas. Wah, judulnya aja udah provokatif banget ya. Dan ini perlu dicatat bukan kata-kata saya loh. Ini langsung dari judul sumber yang bakal kita kupas tuntas kali ini. Sebuah kritik yang bisa dibilang sangat tajam soal sistem pajak kita. Nah, kutipan ini benar-benar jadi pembuka yang nendang ya. Inilah inti dari keresahan yang mau kita dalami bareng-bareng. Perasaan bahwa pajak itu sekarang ada di mana-mana. Oke, jadi pertanyaannya ada dua nih. Pertama, kenapa sih ada yang ngerasa begini, kayak diperas sama negara? Terus yang kedua, dan ini yang bikin penasaran, apa sebetulnya alternatif yang diusulkan? Yuk kita bedah satu persatu. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Biar kita paham kritiknya, kita harus tahu dulu dong dasarnya, apa sih sebenarnya fungsi pajak secara resmi? Khususnya dalam sistem yang sama penulisnya disebut sebagai negara demokrasi kapitalis. Kalau lihat di buku teks, fungsi pajak itu ada 3. Kedengarannya mulia banget. Pertama, fungsi budgeter. Gampangnya sih buat ngisi kas negara ya, buat bayar semua pengeluaran. Kedua, fungsi stabilitas. Buat jaga ekonomi biar nggak goyang, misalnya ngendalin inflasi. Terus yang ketiga, redistribusi. Ini maksudnya uang pajak dipakai buat proyek-proyek publik, biar lapangan kerja kebuka dan pendapatan rakyat bisa naik. Ideal banget kan kelihatannya? Nah, itu kan tadi teorinya. Sekarang kita lihat gimana realitanya di lapangan menurut pandangan penulis ini. Dan di sini nih kita langsung ketemu sama apa yang disebut sebagai kontradiksi. Tujuannya kan katanya buat stabilitas. Tapi klaim dari penulisnya, kenyataannya malah sebaliknya. Pajak-pajak konsumsi ini justru dianggap melemahkan daya beli masyarakat, apalagi buat kelas menengah ke bawah. Argumen ini makin kuat katanya. Kalau kita lihat gimana pajak itu seolah-olah lengannya makin panjang, ngejangkau hal-hal yang dulu mungkin nggak kepikiran. Lihat aja daftarnya. Belanja digital kena, warisan kena, sembako, pendidikan, bahkan rumah tempat kita tinggal pun jadi target. Nah, ini dia perbandingan yang menurut penulisnya tajam banget. Di satu sisi, ada UMKM atau usaha kecil yang katanya harus ngurus laporan yang ribet, sistemnya serba digital. Tapi di sisi lain, coba lihat, korporasi-korporasi raksasa malah bisa dapat yang namanya tax holiday. Itu artinya libur bayar pajak, bahkan bisa sampai puluhan tahun. Kelihatan kan kontrasnya? Kutipan ini benar-benar nusuk ya. Menurut penulis, inilah inti masalahnya. Ada semacam kontrak sosial yang rusak. Rakyat bayar pajak, tapi timbal baliknya, yaitu layanan publik yang bagus seperti pendidikan dan kesehatan, dirasa nggak setimpal. Jadi ini tuh kayak lingkaran setan gak ada putusnya. Pertama muncul skandal-skandal korupsi atau gaya hidup mewah oknum pejabat yang dipamerin. Terus publik ngeliat, wah, duit pajak gue dipakai buat foya-foya. Akhirnya kepercayaan ke pemerintah anjlok. Nah kalau udah nggak percaya, ya jadi malas bayar pajak kan? Gitu terus siklusnya. Oke, setelah semua kritik pedas tadi dipaparkan, penulisnya nggak cuma berhenti di situ. Nggak cuma ngeluh, tapi dia juga nawarin sebuah solusi. Dan ini bukan solusi tambal sulam loh, tapi perubahan yang fundamental banget. Sebuah visi ekonomi yang benar-benar beda. Penasaran kan? Yuk kita lihat. Alternatif yang diusulkan adalah sistem yang disebut khilafah Islam. Nah, menurut sumber yang kita bahas ini, penting untuk kita pahami kalau ini bukan cuma soal politik. Sistem ini, katanya, mengatur semua aspek kehidupan, termasuk, dan ini yang penting, soal ekonomi dan anggaran negara. Jadi, dari mana negara dapat duit dan buat apa duit itu dipakai, semuanya diatur. Pilar utama dari sistem ekonomi ini adalah konsep yang namanya milkiyah ammah. Gampangnya, ini artinya kepemilikan publik. Idenya begini, semua sumber daya alam yang jumlahnya luar biasa besar, kayak tambang, laut, hutan, sumber energi, itu bukan punya perorangan, swasta apalagi asing. Itu semua adalah milik bersama, milik seluruh rakyat. Dan negaralah yang ditugaskan untuk mengelolanya atas nama rakyat. Oke, pertanyaannya langsung muncul kan? Terus negara dapat duit dari mana dong kalau nggak ada pajak? Nah, disinilah letak argumen utamanya. Jawabannya, menurut penulis, ada pada pengelolaan sumber daya alam itu tadi. Dan ini bagian yang paling bikin melotot. Jujur aja. Coba kita lihat hitung-hitungan potensi pendapatan negara yang dibuat oleh penulisnya. Ini baru dari 8 sumber daya alam aja loh. Lihat nih angkanya. Batu bara potensinya bisa sampai 2.002 triliun rupiah per tahun. Belum lagi dari laut dan hutan. Masing-masing bisa 1.000 triliun. Angkanya gede banget. Jadi, kalau semua potensi dari 8 sumber daya alam tadi kita totalin, kira-kira jadi berapa ya angkanya menurut perhitungan ini? Siap-siap ya.
Angkanya adalah 5.510 triliun rupiah. Saya ulangi, 5.510 triliun rupiah. Itu angka total yang diklaim bisa didapat setiap tahunnya kalau negara yang mengelola sumber daya alam itu. Biar kebayang gedenya, APBN kita sekarang itu kan sekitar 3 ribuan triliun ya. Artinya, angka ini jauh di atas kebutuhan belanja negara. Nah, dari sinilah penulisnya menarik kesimpulan utamanya, kalau negara bisa dapat duit segini banyak dari sumber daya alam, buat apa lagi narik pajak dari rakyat? Oke, jadi kita sampai di bagian akhir nih. Intinya, kita disuguhkan dua pilihan model kontrak sosial yang sangat-sangat berbeda. Coba kita lihat perbandingannya. Di sebelah kiri ada model yang kita kenal sekarang menurut pandangan penulis ya, di mana negara itu hidup dari memajaki rakyatnya. Nah, di sebelah kanan ada model yang diusulkan, di mana negara hidup dari mengelola sumber daya milik publik untuk kepentingan publik. Jadi sumber dananya beda total. Pembahasan kali ini benar-benar meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang mendasar banget. Sebenarnya kekayaan sebuah bangsa itu apa sih? Apakah keringat dan produktivitas rakyatnya yang kemudian dipajaki? Ataukah kekayaan alam yang ada di bawah tanah dan di atas bumi kita yang seharusnya dikelola untuk kesejahteraan bersama? Sebuah pertanyaan yang layak kita pikirkan baik-baik.